Ya, selamat malam semuanya. Selamat malam Dokes. Selamat bagian dokter semua. Nah, ternyata kan ini tema pilihan dari kalian. Dan sebelah kemarin yang voting itu sangat banyak sekali, Dok. Sangat banyak sekali yang voting. Saking votingnya saya hitung sama jari. Kon voting-votingan ngono. Ternyata tidak memuaskan, Dok. Yang ikut voting sedikit kok ternyata. Jadi hanya 20 atau berapa itu. Jadi tinggal dihitung ada berapa itu. Tinggal dihitung. Yang kepilih ini masalah itu tahayulan itu. Tahayul klinik. Jadi mendingan tak gabung samanya jangan meneruskan yang kemarin. Jadi cerdas dan rasional. Nah, kemarin kan cerdas udah dibahas ya, Dok. Jadi cerdas itu kan berhubungan dengan bagaimana cara kita bagaimana melangsungkan kehidupan ya. Tetap kehidupan. Nah, sedangkan ini rasional itu apa, Dok? Rasional itu apa sih? Nah, dan apa hubungannya dengan kecerdasan? Apakah rasional itu cuma variabel bebas? Maksudnya nggak ada rasional juga nggak apa-apa? Atau gimana? Silakan Dok menjelaskan. Ya, kalau yang namanya kehidupan tuh nggak ada rasionalitas nggak apa-apa ya. Ya memang nggak apa-apa itu ya. Memang nggak apa-apa. Selama belum ada Homo sapien itu kan belum pernah ada yang spesies yang terbukti mempunyai rasionalitas itu ya, bisa menghubungkan satu hal dengan yang lain ya. Jadi dia bisa melihat misalnya mekanismenya kenapa sakit gitu. Itu cuma manusia sejauh ini ya itu ya. Kenapa orang kok sakit gitu ya. Terus kemudian bagaimana pohon itu tumbuh gitu ya. Itu rasionalitas. Terus kemudian rasionalitas itu misalnya ngitung dengan hitung-hitungan berapa kali dalam setahun itu siklusnya itu matahari itu. Hitungan ya, dihitung ya, bukan dengan naluri itu ya. Misalkan orang naluri kan misalnya secara naluriah angsa gitu. Atau kelelawar gitu. Kelelawar itu terbang ke utara, ke selatan pada musim-musim tertentu gitu. Itu mereka nggak ngitung ya, itu nggak ngitung, mereka nggak notice. Nah, rasionalitas itu adalah menghubungkan kejadian-kejadian itu secara logis itu ya. Nah, logis belum tentu rasional gitu. Logis belum tentu rasional. Jadi manusia itu menggunakan logika gitu ya. Logikanya gini. Ya tadi itu, petir itu mesti ada yang buat itu. Itu logika gitu ya. Logikanya adalah petir itu pasti ada yang buat. Nggak mungkin ada dengan sendirinya. Itu logika gitu. Meskipun logikanya orang itu kebanyakan cacat gitu ya. Cacat itu. Misalnya nggak mungkin alam semesta ini ada tanpa ada yang membuat, misalnya, itu logika gitu. Tapi itu logika cacat itu. Misalnya gitu. Karena kalau misalnya kita diminta menyebutkan, coba sebutkan logikamu itu kan misalnya gini, tidak ada benda yang tidak diciptakan. Benda itu ada, harus ada penciptanya gitu. Itu logika gitu. Logika gitu. Itu logika yang dibuat. Tapi kalau diminta gitu ya, coba tunjukkan sesuatu yang diciptakan sesuatu gitu. Untuk mengikuti logikamu itu loh gitu ya. Biasanya yang dipakai itu, nah kayak ini. Kursi itu ada karena diciptakan manusia gitu ya. Loh, padahal manusia itu tidak menciptakan kursi gitu. Manusia merakit aja. Kayunya jauh lebih dulu ada daripada manusianya. Bisa ribuan tahun. Jadi logikanya kalau ada pencipta alam semesta, dia juga nggak menciptakan, dia merakit. Kalau ngikuti logikamu loh ya, gitu ya. Bahwa kursi itu ada karena diciptakan oleh manusia gitu.
Ya, enggak itu. Manusia itu membuat kursi itu sama dengan manusia numpuk 2 atau 3 batu menjadi susunan. Sama persis itu. Tidak ada bedanya itu. Tidak ada bedanya. Jadi manusia membuat kursi dengan manusia menumpuk batu 2 atau 3 itu sama. Halo dok, halo. Halo, dengar ya? Ini Tapi mati. gambar hilang dok. Oh, Ini mati ya nih headset-nya. walah. Tak hilang, kirain hilang. Headset-nya mati sih. Jarno iki biasa 4 detik langsung balik mana. Tapi iki kok suwe. Oke. Enggak apa-apa. Oke. Ya, wes. Kita horor sitik. Kelihatan sitik dikit. Nah, udah nyala langsung. Oke. Ini ada kakak. Ini ada kakak. Hai. Oke. Jadi apa namanya? Logika itu tidak selalu rasional. Ya tadi. Jadi yang namanya misalnya manusia kursi ini ada karena diciptakan manusia. Enggak ada. Manusia enggak menciptakan kursi itu. Manusia merakit kursi itu. Barang-barang untuk kursi itu jauh lebih dulu ada ketimbang manusianya itu. Jadi logikanya cacat itu. Bahwa mengambil contoh, coba cari barang yang diciptakan oleh benda lain itu. Jadi nggak ada. Manusia membuat kursi sama dengan manusia menumpuk 2 batu atau 3 batu. Nggak ada bedanya. Itu tidak bisa dibilang menciptakan gitu. Ya itu logika. Nah logika nggak selalu rasional gitu. Sama aja. Jadi logikanya itu orang logika nggak selalu rasional. Nah rasional itu ya menghubungkan fakta dengan fakta, mencari apakah ada hubungan, ada korelasi, ada sebab akibat. Nah, seringkali orang tidak bisa juga membedakan antara korelasi dengan sebab akibat. Ya, itu juga itu adalah rasionalisme rasional. Tapi otak kita rasional itu adalah karena apa kita rasional? Karena kita punya yang namanya konsep masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang itu dihubung-hubungkan. Jadi kita tuh otak kita menjadi rasional karena otak kita bisa notice, bisa mencatat, bisa men-trace, melacak masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Gitu. Ya, apa yang terjadi sekarang dihubung-hubungkan dengan masa lalu, gitu ya. Nah, seringkali kita tidak bisa melihat, membedakan antara hubungan itu hubungan sebab akibat atau hubungan korelasi, gitu. Ya, itu. Misalnya, anak yang nuwakal sama orang tuanya terus kecelakaan, itu korelasi apa sebab akibat? Korelasi gitu ya. Korelasi gitu ya. Korelasi. Si A anaknya B, si A anaknya B itu tidak menghormati A sebagai orang tua, terus B kecelakaan itu. Loh, ini ada korelasinya. Kenapa? Lah kalau nggak dibelikan ibunya sepeda motor kan ya dia nggak kecelakaan. Ya. Tapi dia kecelakaan bukan karena nggak hormat sama ibunya gitu. Ada korelasi di situ. Ya itu rasional. Dan manusia itu lama misalnya manusia itu hidup sendiri lama, hidup dalam irasionalitas itu lama itu ya. Ya, nggak lama gitu. Menghubung-hubungkan hal-hal yang tidak ada hubungannya gitu. Menghubung-hubungkan hal-hal yang tidak ada hubungannya dalam rangka memenuhi hasratnya aja, memuaskan dirinya. Nah, kalau kembali lagi ke rasionalitas,
Apakah kehidupan ini memerlukan rasionalitas? Tidak. Apakah kehidupan ini memerlukan kecerdasan? Absolutely yes. Gitu. Yes. Bahwa kalau kita nggak cerdas, kita nggak bisa hidup, gitu ya. Contoh. Biasanya kita menganggap anak yang pinter itu anak yang kritis, gitu. Ya, kalau ditanya terus bantah, gitu ya. Anak ini pinter. Enggak. Itu nggak cerdas anak kayak gitu itu. Nggak cerdas itu. Nggak cerdas itu. Bisa dikepro ya kan? Bisa dipukul orang tuanya mati malah. Iya, enggak cerdas. Yang cerdas itu masih goblok gitu ya. Dia pintar menyenangkan hati gurunya, itu cerdas dia itu. Ya, betul. Itu cerdas. Dia cerdas secara sosial, secara emosi, cerdas dia gitu ya. Jadi gurunya ngomong apa diiyain itu. Dia bukan murid yang pintar, bukan murid yang pinter dan bukan yang rasional, tapi cerdas dia. Gurunya ngomong apa? Iya. Gurunya ngomong apa? Iya. Gurunya seneng gitu. Gurunya seneng. Tapi kalau gurunya diprotes, meskipun benar, anak ini tidak cerdas itu ya itu. Anak ini tidak cerdas itu ya. Nah, yang namanya cerdas adalah ya tadi bagaimana kita bisa mempertahankan kehidupan kita selama yang mungkin kita memerlukan ya, selama yang dimungkinkan, itu adalah kecerdasan ya. Sementara yang namanya rasionalitas itu menghubung-hubungkan dan mencari, bisa membedakan antara korelasi dan kausatif ya, ada hubungan sebab akibat dan ya itu logik, itu adalah penjelasannya. Nah, apakah rasionalitas itu makin lama makin kita perlukan? Oh iya, beda. Dulu memang manusia nggak perlu rasionalitas itu ya. Rasionalitas nggak perlu. Ya. Rasionalitas itu orang dulu nggak perlu. Kenapa? Kita lama nggak rasional, nggak apa-apa kok gitu ya. Tapi setelah kita itu bisa lebih banyak tahu secara rasional dunia ini seperti apa gitu ya. Dan akhirnya dunia berkembang mengikuti rasionalitas itu. Artinya perkembangan sains dan teknologi, terutama teknologi ya. Teknologi itu adalah aplikasi dari sains gitu ya. Ya. Teknologi itu bukan sains. Teknologi itu adalah aplikasi dari sains. Aplikasi dari sains. Itu namanya teknologi. Bahwa mobil itu bukan sains. Mobil itu adalah hasil dari teknologi. Jarum itu bukan sains itu. Jarum ya. Jarum itu bukan sains. Tapi jarum itu adalah teknologi. Perahu itu, kapal itu bukan sains, teknologi. Jadi pengetahuan manusia yang sederhana itu bisa mengembangkan teknologi yang luar biasa. Misalnya, tidak mungkin manusia itu tidak punya teknologi. Kalau dari dataran Asia, dia bisa menyeberang sampai ke Papua, sampai ke Australia, bahkan sampai ke pulau-pulau kecil di Pasifik gitu. Nggak mungkin kalau nggak punya teknologi gitu ya. Nggak mungkin gitu. Jadi kalau ada misalnya dibandingkan ini ya, orang-orang atau manusia atau Homo sapien yang bisa mencapai ke Papua, bisa mencapai ke Australia, ke New Zealand, bahkan ke pulau-pulau kecil di Pasifik. Berarti manusia-manusia itu di zamannya teknologinya paling unggul gitu ya. Teknologinya paling unggul. Nah, teknologi paling unggul tentu saja memerlukan yang namanya pengetahuan, memerlukan sains, memerlukan rasionalitas gitu ya. Ngerti ya, Bim? Jadi sebetulnya kecerdasan, apakah kecerdasan itu bisa didukung oleh rasionalitas? Iya, betul. Iya. Jadi rasionalitas itu bisa mendukung kecerdasan dalam secara umum gitu ya. Kecerdasan kehidupan ya. Memang iya gitu. Tapi apakah itu syarat mutlak? Ya enggak gitu ya. Ya enggak gitu.
Jadi yang namanya kecerdasan apabila didukung oleh sains, oleh pengetahuan, oleh rasionalitas, dayanya lebih besar. Dalam hal ini tuh apa dayanya misalnya? Apa daya ini? Ukurannya apa? Kok bisa kita menggunakan kok bisa menggunakan rasionalitas dalam hal ini sains, daya daya hidup kita jadi lebih bagus. Iya, itu ya. Jelas itu ya. Contoh. Kalau kita bicara mengenai ukuran kehidupan, yang namanya kehidupan ini adalah satu-satunya. Sampai sejauh ini, satu-satunya hal atau satu-satunya kondisi yang melawan yang namanya entropi itu. Jelas sudah. Kehidupan terbukti. Selama 4 miliar tahun lebih, kehidupan ini terbukti melawan entropi itu. Entropi itu apa? Entropi itu kecenderungan alam semesta. Kecenderungan alam semesta menuju ketidakteraturan. Itu sudah jelas itu ya. Itu adalah entropi. Jadi ya, alam semesta ini menuju kekacauan. Itu cenderung kacau alam semesta itu. Cenderung tidak teratur. Itu yang namanya entropi. Gitu. Alam semesta. Gitu. Lah kehidupan di bumi ini sampai sejauh ini kita belum punya bukti ada kehidupan di luar bumi ya. Ya, secara teoritis kita ngitung-ngitung kemungkinan besar adalah di alam semesta ini mosok nggak ada kehidupan lain gitu ya. Kemungkinannya ada gitu. Hanya sejauh ini yang terbukti ada ya ya di bumi ini gitu. Dan kehidupan ini sudah terbukti dia bisa melawan entropi, melawan kekacauan gitu ya. Jadi kita itu akhirnya kehidupan itu membuat benda-benda yang cenderung kacau itu menjadi teratur gitu ya. Menjadi yang namanya sel. Sel itu teratur itu ya. Sel itu teratur, punya aturan-aturan terus ya. Meskipun kehidupan di awal itu usianya pendek-pendek gitu ya gitu. Tapi terbukti bahwa misalkan bakteri, terus bakteri itu membelah diri menjadi 2 gitu ya. Ya bakteri yang lama mati, tapi dia sudah mempunyai keturunan gitu ya, membelah jadi 2 itu ya. Dan ini cenderung menurunkan yang namanya entropi, jelas melawan entropi. Lah, untuk melawan entropi itu diperlukan apa? Diperlukan energi gitu ya. Diperlukan energi untuk melawan entropi. Gampangannya gini deh, entropi itu. Kalau kamu nonton TV di kamar gitu ya, nonton bal-balan wis gitu ya. Kurang sampai jam, belum sampai sejam itu. Itu spray ini kamarmu morat-marit itu, Vin. Wah, acak-acakan gitu ya. Ya. Nah, supaya rapi kamu apa kan? Kamu rapikan gitu. Kata. Butuh energi enggak? Butuh energi. Butuh. Gitu. Itu gampangnya gitu. Buka apel, makan kacang, kamu kececeran itu kulitnya itu. Nah, untuk merapikan lagi kamarmu supaya teratur, kamu mengeluarkan energi, nyapu, membersihkan, membuang. Itu yang namanya menurunkan entropi gitu. Lah kehidupan ini juga gitu. Kehidupan itu bukan sistem tertutup. Dalam sistem tertutup cenderung terjadi kekacauan entropi. Dan untuk menurunkan entropi itu harus menyerap energi. Nah, kehidupan ini menyerap energi untuk menurunkan entropi tadi. Jadi kecenderungan kekacauan antar atom akhirnya menjadi molekul cenderung kacau, disatukan menjadi jaringan oleh kehidupan ini gitu ya. Awalnya satu sel, kemudian satu sel itu bisa bekerja sama, 2 sel bergabung membentuk jaringan gitu ya. Jaringan membentuk organ membentuk tubuh kita. Sistem organ membentuk tubuh kita. Nah, ini yang memerlukan yang namanya memerlukan energi gitu. Membuat tubuh kita teratur gitu. Teratur itu. Tubuh kita teratur. Meskipun aturan-aturan itu ya sesuai dengan hukum alam. Jadi ya entropi itu bisa turun kalau mendapatkan energi gitu. Nah, sampai di sini jelas ya Wim tentang entropi itu. Nah,
Ukurannya adalah semakin banyak yang kita perlukan untuk kehidupan sehari-hari, berarti kita sudah melawan entropi jauh lebih besar ketimbang kalau kita dulu memerlukan sedikit. Contoh ya, hitungannya gini. Nenek moyang kita pemburu pengumpul dulu, sehari itu memerlukan sekitar 8.500 kalori sehari per orang. Gitu ya. Mereka ya, nenek moyang kita pemburu pengumpul dulu itu memerlukan sehari harus rata-rata menghabiskan atau memerlukan 8.500 kalori sehari. Untuk apa? Untuk makannya dia itu. Makan ya, kita kan makan, makan terus kamu makan itu. Kalau kamu mau berburu itu kan ya badanmu yang kamu keluarkan itu ya. Panas dari badanmu, kalori itu ya, kalori. Kalorinya dapat dari mana? Dari makanan. Satu orang untuk makan minum perlu kira-kira maksimal 3.500 kalori. Tapi apakah hanya itu? Tidak itu. Bakar kayu itu kan kalori namanya. Bakar kayu untuk makan itu juga kalori gitu ya. Bakar kayu untuk makan itu kalori gitu. Terus bakar kayu malam-malam untuk berdiam kalori. Jadi hitungannya nenek moyang kita pemburu pengumpul itu per orang per hari menghabiskan 8.500 kalori gitu. Sekarang saat ini detik ini satu orang manusia yang hidup di tahun ini di hari ini menghabiskan 380.000 kalori gitu. 300 itu udah melingkar banyak itu ya. Artinya untuk menurunkan entropi melawan entropi itu sudah sekian kali lipat. Artinya juga itu ya, kita itu sudah membuat entropi itu turun itu dalam hal banyak. Kenapa misalnya apa yang kita perlukan untuk dalam hal ini? Kamu misalkan dari Semarang mau ke Gresik naik kereta api, memerlukan energi enggak? Yeah. Memerlukan kalori? Iya itu. Jelas memerlukan kalori. Kita sekarang tadi genset mati jeglek gitu. Berarti gensetnya pakai apa? Pakai diesel, dieselnya pakai solar gitu ya. Itu juga memerlukan kalori gitu. Jadi hitung-hitungannya kamu naik mobil pakai Pertamax turbo, memerlukan kalori juga gitu. Jadi hitung-hitungannya seperti itu. Nah, makin banyak kalori yang kita perlukan satu hari di bumi ini, berarti kita itu sudah daya hidup kita itu sudah luar biasa dibandingkan gitu ya. Dibandingkan yang tadi di nenek moyang gitu. Nah, sekarang kalau kita berbicara lagi bagaimana kita bisa meningkatkan kebutuhan kalori kita dari 8.500 menjadi 380.000. Pakai apa? Pakai rasionalitas. Ya, rasional ya. Ya, teknologinya tadi itu. Jadi dengan demikian harapan hidup kita bisa naik, kebahagiaan kita bisa naik, kesejahteraan kita bisa naik. Artinya kita jadi lebih cerdas nggak? Secara umum. Iya. Gitu. Iya. Iya gitu ya. Iya. Jadi manusia itu secara kumulatif makin cerdas. Tapi ono sing tambah goblok ya akeh gitu ya. Tambah nggak rasional, IQ-nya makin rendah. Ya banyak gitu. Ya banyak. Karena jadi pengetahuan kita itu sekarang adalah pengetahuan akumulatif, pengetahuan kumulatif, bukan pengetahuan orang per orang gitu ya. Bukan pengetahuan orang per orang. Kamu merasa yang namanya kita sekarang makin maju. Yang maju beberapa orang aja kali, kamu makin goblok gitu. Perwakilan juga. Perwakilan. Nah iya itu. Ya, yang makin pinter beberapa orang aja kali, kamu makin bodoh gitu. Itu. Ya, ini jadi persoalan kan orang merasa kita makin maju, kita itu istimewa, hanya manusia yang bisa mikir. Iya, bukan kamu kali yang bisa mikir, kamu makin geblek gitu. Ya
Ini yang namanya rasional. Bahwa teknologi ini makin maju, iya, sains makin maju. Tapi orang per orang makin cerdas atau makin pinter, enggak. Banyak yang makin geblek juga itu. Lah, faktanya, lah Indonesia sekarang turun rata-rata IQ-nya. Loh, IQ dalam hal ini, IQ itu ukuran rasionalitas, IQ ya. IQ itu ukuran rasionalitas. Jadi kalau ngomong soal IQ, yang diomongkan ada rasionalitas, bagaimana orang itu menghubungkan kejadian, bagaimana orang itu penalarannya, itu IQ gitu. Meskipun IQ itu ya nggak paling penting, banyak yang lebih penting gitu ya. Ya kecerdasan misalnya Indonesia ini, kecerdasannya ya sama, kecerdasan akumulasi, kecerdasan kolektif orang sak dunia. Loh, yang membuat Indonesia itu seperti gini itu bukan hanya kecerdasan kolektif orang Indonesia, kecerdasan kolektif orang Korea segala gitu. Lu iya itu. Orang Korea bikin drama Korea itu. Kita menikmati, kita nyaman gitu ya itu. Orang Korea joget-joget, kamu seneng gitu ya. Lu ini kecerdasan kolektif itu. Kamu disuruh joget pun nggak bisa gitu ya. Nyanyi juga nggak bisa. Tapi kalau artismu dicela kamu ngamuk. Itu kecerdasan kolektif. Orang aku, bukan aku dok, bukan aku. Itu yang namanya kecerdasan akumulatif atau kecerdasan kolektif bareng. Dan kolektif ini bukan hanya kecerdasan. Jadi pengetahuanmu sekarang itu bukan hanya akumulatif orang yang masih hidup. Jadi termasuk pengetahuan orang-orang yang sudah mati itu. Itu ya, pengetahuan. Kita ngomong pengetahuan ya. Nah, pengetahuan itu ada yang pengetahuan rasional, ada pengetahuan yang nggak rasional gitu. Ada pengetahuan nggak rasional kan banyak itu. Iya. Banyak. Ya itu. Pak Ustadz, ini anak saya tiga-tiganya demam, kenapa ya? Oh, kamu kurang sedekah. Ayo sedekah ke tempatku gitu. Mana duitnya dok? Loh, ya pulang dia Mana sama istrinya. Bune gitu. Anak kita demam itu ternyata kita kurang sedekah. Lah terus, ya udah deh ini kalungmu dijual. Sedekah kemana? Ke Pak Yai. Lah repot ya itu. Sedekahnya ke Ustadz gitu. Ini yang namanya pengetahuannya itu tidak rasional gitu. Bayangin aja, orang tipes kok disuruh sedekah, tipes itu disuruh beli obat itu, obat tipes itu. Itu. Tapi kalau dok, kalau baca komik termasuk irasional nggak dok? Baca buku-buku novel fiksi gitu kan? Termasuk tahayul apa irasional? Ya itu khayalan jelas sih gitu. Yeah. Gitu. Itu jelas khayalan itu. Itu jelas khayalan itu. Jelas khayalan. Ya saya menikmati Thor atau menikmati apa namanya Spider-Man itu nggak apa-apa itu. Tapi kan ya aku nggak ngotot bahwa yang namanya Spider-Man itu harus ada gitu. Iya. Aku itu menikmati Thor, menikmati Spider-Man. Betul. Ya, tapi yang nggak usah ngotot bahwa Thor itu ada sungguhan gitu. Itu yang rasional itu gitu. Rasional. Ya, itu rasional. Ngapain aku mengimani Thor, gendeng apa gitu. Wah, harus beriman. Ngapain aku mengimani Thor gitu. Kalau nggak beriman dipukul sama palunya loh dok. Lah, gendruwo aku nggak beriman apa Thor itu. Itu ya, gitu. Ini yang disebut rasional. Nah, rasionalitas kita jadi sekarang itu kita itu makin maju teknologi kita karena pengetahuan kolektif gitu. Jadi kamu jangan merasa pinter gitu itu. Yang pinter itu adalah masyarakat secara akumulatif, kolektif. Kamu makin goblok ya banyak gitu. Makin goblok aja gitu ya. Makin goblok gitu. Itu yang namanya rasionalitas gitu ya. Jadi rasionalitas, bahwa rasionalitas itu bisa meningkatkan kecerdasan. Ya, kecerdasan. Kolektif gitu ya. Manusia itu bisa misalkan, ini Elon Musk misalkan. Elon Musk bisa menerbangkan roket ya.
Roketnya bahkan nanti tahun 37 itu adalah penerbangan ke Mars pertama kali, SpaceX itu ya. Ke Mars itu. 27. Tahun 2027. 2027 itu penerbangan penerbangan ke Mars pertama kali gitu ya. Itu manusia pertama kali. Nah, itu yang dilakukan ya nanti. Tapi itu kan kecerdasan kolektif juga. Kenapa? Yang namanya persamaan yang dipakai sampai sekarang gitu. Termasuk oleh timnya SpaceX-nya Elon Musk itu yang dipakai adalah persamaan von Braun gitu. Von Braun itu loh, von Braun yang membuat roket V2 yang orang Jerman Perang Dunia Kedua pelurunya nembakin ke Inggris dan Prancis itu loh. V2 itu. Jadi von Braun itu pun nggak ngerti. Oh, jadi nggak apa-apa. Kalau wakil sih nggak ngerti. Jadi von Braun itu dulunya ahli roket Jerman. Perang Dunia II selesai, von Braun itu diboyong sama orang Amerika gitu. Ya, diboyong orang Amerika, jadi di NASA. Udah, terserah kamu jadi itu. Nah, obsesinya von Braun adalah membuat roket yang bisa mendarat di Mars gitu. Obsesinya von Braun gitu. Dan itu diain aja sama NASA gitu. Ya wes, sudah kamu membuat. Sampai yang namanya von Braun itu membuat persamaan macam-macam itu untuk mendaratkan roketnya itu di Mars gitu. Udah ada, dan persamaan itu yang sampai sekarang dipakai oleh orang-orang yang mendaratkan di Mars itu. Jadi sebelum di Mars itu muteri bulan berapa kali dulu supaya terlontar ke Mars gitu. Itu persamaan von Braun semua gitu ya. Itu von Braun. Nah, cuman karena waktu itu teknologi kesehatan atau teknologi penunjang hidup itu belum memungkinkan, maka sebagai hadiah hiburan ya wis kita mendarat di bulan aja dulu gitu. Gitu ya. Karena manusia mendarat di Mars itu nggak bisa, mendaratkan manusia di bulan aja bolak-balik mati, bolak-balik banyak loh korban manusia yang mati untuk proyek pendaratan di bulan itu. Jangan dikira sedikit, banyak gitu ya. Jangan dikira sedikit, itu banyak itu. Misalkan Neil Armstrong itu 6 kali mau mati, hampir mati itu 6 kali dalam serangkaian percobaan misi ke bulan mulai. Jadi mulai proyek Gemini gitu, itu dia sudah menerbangkan hampir mati gitu. Apollo 1 gitu. Mati tiga-tiganya itu, astronotnya itu kepanggang di kapsulnya gitu. Ya, itu adalah sama von Braun itu yang membuat yang namanya persamaan mendarat di Mars. Nah, roket yang namanya Saturn 5 roketnya yang membawa Apollo mendarat di bulan itu. Itu kamu kalau coba lihat, itu gede banget itu. Itu roket Pak tergede yang pernah dirancang manusia, dibuat manusia itu. Sebetulnya roket Saturn 5 itu disiapkan von Braun untuk mendaratkan ke Mars gitu. Ya. Mendaratkan ke Mars. Cuman ya waktu itu ya belum memungkinkan lah, makanya Saturn 5 itu akhirnya dipakai untuk mendaratkan di bulan itu. Nah, pada saat Apollo itu proyeknya dihentikan, frustasi ini von Braun itu frustasi. Begitu proyek depresi Apollo juga. Depresi dia. Depresi dan akhirnya mati ngenes dia itu. Karena obsesinya itu orang yang rasional tapi tidak cerdas secara emosi dan sosial ya kayak gitu. Ya amit-amit ya, aku jangan sampai gitu aku ya itu. Amit-amit itu. Kan udah 50 tahun lebih cerdas gak apa.
Udah 50 tahun lebih nggak apa-apa. Nah, sekarang artinya lambemu tak lakban loh. Lambene, oh kalau tak lakban. Jadi Oke, ya oke. jadi pengetahuan sekarang itu termasuk teknologinya Elon Musk itu ya pengetahuan kolektif dari pengetahuannya Von Braun ya macam-macam gitu ya. Itu yang namanya pengetahuan kolektif. Lah apa gara-gara Von Braun itu bisa mendaratkan di Mars, membuat pesawat, terus otomatis kamu ikut pinter? Ya enggak itu. Ya memang. Terwakilkan. Ya sekarang, lah iya manusia memang bisa mendaratkan orang di bulan, tapi belum tentu kamu makin pinter, kamu makin geblek ya bisa gitu. Jadi jangan manusia sekarang bisa mendaratkan di bulan gitu ya. Lah makin geblek aja kok gitu. Nah, itu tadi ya, itu jadi IQ itu ukurannya adalah Rasionalitas. IQ untuk rasionalitas. Tapi ya sekali lagi gitu ya. Ikut banget dan mendoakan ya udahlah oke ya. Nah itu Dari Mas Abu Marlo. Nah ini yang namanya rasionalitas, bahwa rasionalitas itu meningkatkan kecerdasan bersama untuk hidup lebih lama. Iya gitu. Iya. Jadi kalau ada orang harapan hidupnya lebih bagus gitu ya. Sekarang usia harapan hidup kita itu 80 tahun lebih gitu. Karena apa? Karena rasionalitas gitu ya. Tapi orang-orang yang goblok juga ikut juga harapan hidupnya lebih tinggi gitu ya. Iya itu. Berobat ke dokter gitu ya. Wah, begitu pulang, waduh saya disembuhkan oleh jin penunggu pohon cipluan. Waduh terima kasih jin gitu ya. Kamu bekerja lewat tangannya dokter gitu. Bisa gitu ya. Lah iya nggak apa-apa juga dokternya, yang penting dibayar gitu, nggak apa-apa gitu. Betul dok, betul. Iya usah karepmu gitu. Nah itu yang namanya kecerdasan kolektif itu bukan lantas setiap individu itu jadi lebih pinter. Cerdas. Gitu. Enggak jadi lebih rasional, enggak, makin enggak rasional gitu, makin enggak rasional. Waduh kamu semoga penyakitmu diangkat oleh genderuwo penunggu pasar gitu, karena dia yang menciptakan semuanya gitu. Ya enggak apa-apa loh sakarepmu lah ya gitu, tapi itu enggak rasional gitu. Loh, dokter pun dokter gitu loh, dokter gitu ya. Itu ya enggak rasional juga. Di WhatsApp grup itu kamu kira dokter nggak gitu? Ya gitu, semoga diangkat penyakitnya. Lah, diangkat loh, sing ngangkat sopo ngono lho. Diangkat ini. Ya, jadi kalau di dokter, di WhatsApp grup dokter itu ada yang sakit, itu dokter itu responnya gitu. Semoga diangkat penyakitnya. Lho, sing ngangkat iku sopo gitu. Lho, sing sama kamu dok. Lah, makane lho dokter lho. Jadi jangan dianggap dokter itu rasional, enggak gitu. Enggak gitu. Jadi ya kamu kira terus dokter rasional, enggak gitu. Nah, itu yang namanya. Jadi dokter banyak yang goblok, banyak gitu. Kamu kira dokter pinter, enggak gitu. Ya dokter termasuk yang mana ini? Loh ya enggak apa-apa gitu. Oh, kamu kira gitu. Ada banyak gitu. Nah, tapi sekali lagi, apakah orang itu harus rasional? Ya enggak sih gitu loh, ya enggak gitu. Enggak apa-apa enggak rasional, tapi jangan ke temen gitu ya. Goblokmu nulari ke orang itu yang bahaya. Orang diajak goblok, itu kalau kamu goblok sendiri enggak apa-apa gitu. Kalau goblok itu ngajak-ngajak itu yang bahaya gitu. Yo kan biar ada temennya dok. Mulai goblok jamaah repot iku ngono ya. Goblok kok ngajak-ngajak gitu. Oke, pertanyaan. Oke, ya dok. Ini harus takon. Aku tak mudeng soalnya. Aku nggak paham soal ini. Nih, dok bisa ngejelasin secara ilmiah nggak apa yang terjadi pada otak saat manusia mengalami cognitive dissonance? Dissonance, oke ya, udah. Kalau itu sih udah lama kita temukan. Jadi sebetulnya
tentang cara kerja otak kita. Bagaimana rasionalitas itu dihasilkan oleh otak kita. Bagaimana pertimbangan rasional itu dihasilkan oleh otak kita. Bagaimana emosi itu dihasilkan oleh otak kita. Algoritmenya kita sudah tahu, gitu ya. Ya memang bulat. Wah, itu kalau misalkan satu persatu itu ya, misalkan ada satu algoritma emosi gitu. Kalau dibuat itu ya, misalkan dibuat dengan tulisan itu ya, dengan tulisan sak gambar itu ya, 50 buku ya belum habis gitu. Tapi kita sekarang punya yang namanya komputer gitu ya, punya AI dan itu bisa merekam itu semua, itu kita bisa tahu. Algoritmanya kita udah tahu. Algoritma bagaimana otak kita bagaimana mengalami apa tadi? Kognitif dissonance itu lumrah karena yang namanya ratusan ribu tahun bahkan jutaan tahun emosi kita tuh selalu membajak rasionalitas kita. Kenapa? Loh ya itu yang penting itu. Dulu itu harus dibajak. Rasionalitas kita itu harus dibajak supaya kita bisa bertahan hidup gitu. Contoh ya, Kak. Saya sering mengambil contoh manusia di padang savana, nenek moyang kita pemburu pengumpul, ada semak-semak bergerak-gerak. Kalau dia rasional, sebentar. Itu belum tentu loh, itu serigala atau harimau. Jangan-jangan kelinci kawin. Ayo kita intip yuk gitu. Loh, kalau itu serigala atau harimau beneran mati gitu ya. Itu mati gitu. Itu mati. Makanya dalam waktu ribuan tahun rasionalitas kita tuh dibajak terus oleh emosi gitu. Supaya apa? Supaya kita bisa bertahan hidup. Terus kita menciptakan khayalan, menciptakan hoax gitu. Dalam rangka supaya kita lebih gampang hidup itu. Nah, setelah kita paham, kita tahu makin rasional, dunia itu memerlukan rasionalitas. Nah, isunya sekarang bagaimana yang namanya emosi itu tidak terlalu sering membajak rasionalitas kita. Dan kita jadi hidup lebih rasional gitu. Apakah hidup rasional itu membahagiakan? Ya, kalau kita bareng-bareng akan membahagiakan. Belum tentu gitu ya, belum tentu. Tetapi kalau kemudian kita bareng-bareng memandang kehidupan secara rasional, bisa jadi lebih bahagia gitu. Iya. Bisa jadi lebih bahagia. Contoh kalau kita sekarang melihat negara-negara yang namanya negara-negara dengan indeks kebahagiaan yang makin tinggi itu, dia mendahulukan rasionalitas itu, bukan emosi gitu. Artinya bagaimana yang namanya rasionalitas itu tidak terlalu sering tidak terlalu sering dibajak oleh emosi gitu. Emosi karena emosinya manusia ini cuman memang dipersiapkan untuk misalnya untuk apa? Dipersiapkan untuk memperpanjang kehidupan selama mungkin gitu ya. Sehingga salah satunya otak kita itu terlatih melacak perbedaan, tidak terlatih melacak persamaan gitu. Otak kita itu menotifikasi perbedaan kecil, tapi tidak sadar akan persamaan yang banyak gitu. Misalnya, kamu sama aku, Wim, jejer duduk, orang akan melihat perbedaannya, bukan melihat kesamaannya. Padahal kalau aku sama kamu, persamaannya banyak, Wim. Alisnya di atas mata, matanya dua, hidungnya satu, rambutnya, mulutnya dua, semua sama itu. Itu sama semua gitu. Tetapi yang dilacak oleh kita adalah perbedaan itu. Kenapa demikian? Karena perbedaan, kalau kita bisa perbedaan, kita bisa dengan cepat bisa menentukan mana musuh, mana kawan, mana predator, mana yang bisa kita makan. Itu yang penting gitu. Jadi otak kita selama ribuan tahun dilatih untuk melacak perbedaan gitu. Sementara kalau kita kerjasama, sekarang kita harus saling akrab dengan melihat kesamaan itu. Itu latihannya itu. Jadi latihan-latihan yang dilakukan di negara-negara bahagia itu, kita paham betul bagaimana mematikan kecenderungan kita untuk melihat perbedaan. Gitu.
ditumpulkan, kita dilatih untuk menumpulkan kemampuan otak kita melacak perbedaan dan menotis kesamaan. Itu. Apakah ini kita jadi lebih cerdas? Ya, kita jadi lebih cerdas secara emosi dan rasional. Kenapa? Emosi tidak dibiarkan membajak rasionalitas. Jadi dalam hal ini, apakah modul-modul itu didasarkan atas rasionalitas? Loh iya ya, yang membuat itu ahli neuroscience kok gitu. Lah kamu kira neuroscience itu bikin modul pakai doa? Ya enggak itu. Pakai wahyu, Dok. Ya, ada wahyu turun ini. Gitu. Aduh. Itu ya, tentang yang namanya kognitif dissonance tadi itu. Ya. Terus ada juga yang tanya nih, Dok, apa masalah cinta-cintaan. Nanti mending tanya aja di nonton YouTube-nya Dok Des aja. Masalah cinta-cintaan dulu. Itu cinta-cintaan ngomong. Males aku. Bosan, Dok ya? Oh, bosan aku. Cinta. Pangan itu, makan itu cinta gitu. Aduh. Kemarin lupa aku. Berarti kan tadi sudah dijelasin, pokoknya ini cerdas, rasional, terus emosi itu berbeda Dok ya? Beda. Okay. Siap. Oke. Dan ini Dok, nah ada kasus tadi ya, misalkan contoh ya, orangnya tuh bisa memanipulasi, ya kan? Memanipulasi orang biar dia hidupnya enak, gitu kan? Itu termasuk cerdas apa gimana, Dok? Oh, cerdas. Gini loh ya, sebetulnya gini. Contoh bahwa yang namanya akhirnya pada saat kita kenal peradaban ya, mana pada saat manusia itu mulai yang namanya bercocok tanam, bertani, terus kemudian mereka beternak gitu. Akhirnya mereka berkumpul dalam jumlah yang besar gitu ya. Dalam jumlah yang besar gitu. Nah, dalam jumlah yang besar itu akhirnya otomatis itulah ya, itu akan menimbulkan hierarki. Harus ada di situ. Manusia itu harus ada hierarki. Dan orang yang di puncak hierarki itu adalah orang yang paling pinter ngadali yang lain gitu. Nah, tetapi perkara mengadali dan dikadali itu adalah kecerdasan kolektif gitu. Lo bener itu. Ada orang yang ngadali, ada orang yang rela dikadali. Jadi satu, membuat ikatan kelompok yang kuat. Loh kalau kamu, misalkan kamu pinter ngadali semua, loh yang dikadali siapa? Itu nggak bisa gitu. Makanya itu harus ada orang yang pinter ngadali, ada orang yang ya gampang dikadali. No, akhirnya jadi komunitas yang bisa dikendalikan. Ini jadi kecerdasan kolektif namanya, kecerdasan emosi kolektif itu. Ayo kita perang. Kenapa? Ini diperintahkan oleh genderuwo penunggu WC misalnya gitu. Genderuwo penunggu yang maha kuasa memerintahkan kita perang melawan orang-orang yang menistakan genderuwo penunggu WC gitu. Wes lah. Gitu. Ya, ini jadi yang kecerdasan. Jadi apakah dengan demikian itu orang yang suka ngadali itu cerdas? Iya, gitu. Sama cerdasnya dengan orang yang mau dikadali gitu. Mereka itu rela dikadali gitu ya, demi ikatan kelompok yang lebih kuat. Loh, itu cerdas mereka gitu. Jadi dalam hal ini mana yang istilahnya mana yang lebih berperan? Yang ngadali ataukah yang dikadali? Lah ya dua-duanya itu. Kalau kita melihat misalnya, kelompok misalnya, kita lebih sering menganggap bahwa pimpinan gerombolan itu hebat gitu. Lah apaan sih gitu? Apa hebat apa? Perang aja dia nggak ikut gitu. Misalnya, nggak usah loh, perang salib. Gitu. Yang mengobarkan itu Paus Urban ketiga. Ayo kita perang salib. Lah kamu kira Paus ikut perang? Ya enggak lah itu. Duduk-duduk di Vatikan sana dia gitu. perang sana gitu. Ya itu enggak itu. Nah, yang seringkali dianggap hebat misalnya. Apa ya? Kita ambil contoh misalnya dalam keluarga atau gerombolan gorila gitu.
Gorila itu kalau punggungnya itu silverback, gambar warna apa? Warna bulunya di Abu-abu punggung gitu ya? putih. Itu dianggap ini calon penguasa ini. Loh, bayangin aja gitu. Lah kan sama aja dulu. Anak kepala suku ya jadi kepala suku gitu. Dan sama-sama gorila tadi itu. Nah, belum tentu itu ya. Nah, padahal misalnya gorila itu ya. Gorila dalam kelompok gorila yang namanya keberlangsungan hidup kelompok gorila, ya semua ikut gitu. Semua ikut itu. Cari makan bareng ya, melawan gerombolan lain juga bareng seperti singa gitu. Singa satu gerombolan. Lah kamu kira singa jantan sendirian? Ya dikeroyok hyena matilah dia itu. Ya, singa itu ya, singa sendirian itu. Dikeroyok hyena, mati dia. Tapi kalau ada betina-betinanya, ya diserbu dia itu yang namanya hyenanya gitu. Ya, hyena. Yang berburu siapa? Loh, yang berburu kan cewek-ceweknya itu. Wah, itu singa-singa betina itu jago berburu itu kalau berkelompok gitu. Karena dalam satu kelompok ya cowoknya cuma satu gitu ya itu. Itu, nah itu makanya. Nah, yang seperti ini yang namanya hierarki pada manusia pada saat dia kenal peradaban itu otomatis ada elit-elit pemalas di situ. Kepala suku yang tidak ikut bertani, nggak ikut bercocok tanam, tidak ikut berperang gitu. Kok berperang? Menjaga lahan. Apa jenenge beternak. Begitu pembagian hasil panen dapat paling banyak dia itu. Paling banyak itu disimpan di rumahnya, lumbungnya itu dikunci, alasannya nanti kalian kalau paceklik ngambil di sini. Yo gitu ya gitu. Wah, wis itu. Dua kali ya. Iya, itu loh. Soal ngadal dan dikadali ini jagonya manusia. Manusia itu jago ngadali dan jago dikadali itu. Bahkan rela dikadali. Rela itu ya. Waduh, itu sini ada. Itu kan gombal. Keturunan 41 dari apa salah gitu ya itu. Wah, inilah udah ya. Udah dia dikasih mobil lah, dikasih sembarang lah gitu ya. Terus kemudian ini yang itu katanya ngimpi ketemu sama leluhurnya, kita juga percaya lah. Geblek banget ya. Ya tapi geblek dalam artian kita nggak rasional, tapi itu cerdas secara kolektif gitu ya. Jadi kalau demo itu gampang digerakkan gitu. Iya dok, biasanya gitu dok, apa menggombali cewek biasanya itu dok. Gombal dan gombali itu. Kenapa? Ya dok, ini hampir selain mengkadali kan juga yang gombali. Selain mengkadali kan ada yang menggombali dok biasanya dok. Cewek-cewek ada yang kalau digombali. Ya tak aku ngasih tahu sama cewek-cewek, kamu kalau digombali cowok jangan mundur, matrein gitu. Kamu sudah kalau misalnya kamu digombalin matrein nggak punya ya bilang aja, gombal nggak modal gitu. gombalnya pakai dok, pakai mani. Ya itu penting itu. Mani dalam bahasa Jawa dok, mani dalam bahasa Inggris. Julaan, lambemu. Oke. Ini doknya di mana dok? Ini neng di isekai ya di mana dok? Apanya? Di posisi di mana nih? Posisinya di mana ini? Di plus 62. Ngombe apa itu? Ngombe apa? Ini dok sirup sisa. Tak pikir cawan arak kau no. Meta aja bersulang ini dok, saking. Ini ya. Ini dok sirup sisa lebaran dok. Ya jadi lambene kau memang nggak tertib loh kan di anu ical itu. Kau memang lambene nggak tertib itu. Tak lakban itu. Aduh jangan. Ora. Mas ngomong apa? Bingung. Iya, kurang 5 menit dok, 5 menit. Ya, oke. Iya, 1 menit. Nah,
Jadi apa nih yang tanya lagi? Apa sih? Apa? Psikopat dan sosiopat. Oh, kenapa? Dan ya apa tuh penjelasannya tuh gimana? Sosiopat dan psikopat itu sulit dibedakan. Hampir sama lah ya itu. Hampir sama. Hanya bedanya adalah biasanya kalau psikopat itu kalau melakukan aksinya itu rapi banget itu, rapi banget. Sampai bertahun-tahun nggak ketahuan gitu. Jadi ada yang itu kan seperti yang di Inggris itu orang Indonesia yang membunuh berpuluh-puluh orang baru ketahuan. Bahkan ada dokter psikopat yang membunuh 260 orang baru ketahuan gitu. Nah, pinter banget ya. Biasanya orang psikopat itu good looking, pinter, cerdas, kelihatan ya gampang bergaul, disenangi banyak orang gitu. Jadi kalau dibenci banyak orang kayaknya enggak gitu ya. Itu sudah gampang gitu. Terus tapi sosiopat itu hampir sama. Cuman kalau sosiopat itu kalau melakukan aksinya itu jorok gitu. Jadi gampang ketahuan gitu kalau orang sosiopat itu. Ya sama-sama sadisnya, sama-sama tidak mempunyai empati. Tapi kalau sosiopat itu kalau melakukan aksi baru sekali, kedua kali ketahuan itu. Apa? Berarti kurang Skenario-nya jorok. Kurang cerdas tuh ya? Nggak cerdas itu. Kurang curas itu. Itu bedanya sosiopat dan psikopat. Sosiopat. Itu ngapain? Pakai nama segala. Nama apa tuh? Itu enggak itu. Ya. Oh, ya. Nggak boleh nyebut merek gitu. Kalau genderuwo nggak apa-apa gitu. Oke, dok. Besok dokter sibuk kayaknya sih, kasihan kalau tidurnya malam. Apa? Besok kan dokter sibuk tuh besok. Oh, iya, besok jadwal. Enggak, maksudnya besok pagi kan Sabtu kan dokter kan jam 2 live, jam 7 juga live lagi. Iya, kan kok ngerti? Landing story ini. Di story dokter sih. Kan baca story gue. Jadi. Iya. Yes, makasih dok. Oke. Makasih semuanya. Sampai jumpa minggu depan ya. Oke. Selamat malam. Salam bahagia semuanya. Ya.